Kita lanjutkan Sunan Ibnu Majah nomor hadis 4076. 4076. Hadatsana Hisam ibnu Ammarin, hadatsana Yahya ibnu Hamzah, hadatsana ibnu Jabir an Yahya ibni Jabir at-Ta'i. Hadatsani Abdurrahman ibnu Jubair ibni Nufair an Abih. Anahu sesungguhnya Abih iku sami'a mendengar dia An-Nawas ibna Sam'an. Yaqulu berkata dia Nawas. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayu kidu akan menyalakan api. Sapa al-muslimun orang-orang Islam min kisiyyi Ya'juja dari busur panahnya Ya'jud wa Ma'juja dan Ma'jud wa nussa bihim dan panahnya mereka. Jadi kalau kusi itu busurnya ya. Wa'at risatihim dan perisai-perisai mereka sab'asinin selama 7 tahun. Jadi Ya'jud Ma'jud itu ya punya senjata. Senjatanya ya busur panah, sak anak panahnya, juga punya perisai. Begitu mereka mati, ya kalau di hadis sebelumnya kan dijelaskan bangkainya dibawa burung, ya kan, terus ada hujan, lah senjata-senjata mereka itu dibakar oleh orang-orang Islam itu selama 7 tahun baru habis. 7 tahun baru habis, saking banyaknya senjatanya itu. Hadatsana Ali bin Muhammad, hadatsana Abdurrahman al-Muharibi an Ismail ibni Rafi' Abi Rafi' an Abi Zur'ah as-Saibani an Yahya bin Abi Amr an Abi Umamah al-Bahili. Qala berkata Abi Umamah, khotobana khutbah na pada kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana maka ada opo aksaru khutbatihi, kebanyakan khutbahnya Rasul iku hadisan, bercerita, ya bercerita. Rasulullah itu senang bercerita. Hadatsanahu yang bercerita siapa Rasul na pada kami, hu pada cerita, anid Dajjal dari Dajjal. Nah, termasuk yang diceritakan Rasulullah kepada kami itu adalah cerita tentang Dajjal. Wahadzaronahu dan memberi peringatan siapa Rasul na pada kami, hu pada Dajjal, agar kami waspada. Fakana maka ada iku min qaulihi dari sabdanya Rasul, opo ankola jika bersabda siapa Rasul. Inahu bahwasanya lam takun tidak ada opo fitnatun suatu cobaan fil ardi di bumi mundu daro'a semenjak menciptakan sopo Allahu Allah dzurriyyata Adam pada keturunan Adam a'dhoma yang lebih besar min fitnatid Dajjal dari cobaan Dajjal. Semenjak Allah menciptakan Adam, cobaan yang paling besar ya cobaan Dajjal itu.
Wa inallah, dan sesungguhnya Allah iku lam yab'ats, tidak mengutus sapa Allah nabiyan pada seorang nabi, ila kecuali hadzaro, memberi peringatan sapa nabi ummatahu pada umatnya nabi tersebut ad-dajjal, pada dajjal. Setiap nabi ya itu pasti memberi peringatan kepada umatnya tentang adanya dajjal. Dan sampai sekarang dajjalnya belum muncul. Ini zaman Rasulullah loh. Itu loh. Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Sopwai, Nabi Ibrahim, semuanya cerita masalah dajjal. Wa ana, dan utawi aku iku akhirul anbiya, terakhirnya para nabi. Wa antum, dan utawi kalian iku akhirul umam, terakhirnya para umat. Berarti itu loh, yang akan kena cobaan dajjal itu ya umat ini. Ini umat yang sudah terakhir ini gitu loh. Ya, yang kena cobaan ini ya ini umat ini. Aku ini nabi yang terakhir, ya kan? Kalian umat yang terakhir. Sampai sekarang dajjalnya belum muncul. Ya, berarti ya kita nanti yang akan ketemu dajjal. Gitu kan? Nah. Wahwa, dan utawi dajjal iku khorijun, keluar. Ya, keluar. Fikum, di kalangan kalian, lama halata, nah, tidak pindah. Artinya yes, pasti kena, yes, kita ini, yes. Wa in yakhruj, dan seandainya keluar sapa dajjal, wa ana, dan aku iku baina dohronaikum, di antara ya perkumpulan kalian, di perkumpulan kalian. Fa'ana, maka utawi aku iku hajijun, yang membela atau melindungi, likuli muslim, bagi setiap orang Islam, kalau aku masih hidup ada di kalangan kalian. Wa in yahrud, dan seandainya keluar sapa dajjal mim ba'di, dari sesudahku, artinya sesudah aku meninggal. Fakul lumriin, maka setiap orang iku haji junafsih, membela atau melindungi dirinya sendiri. Wallahu, dan Allah iku khalifati, penggantiku, ala kulli muslim, atas setiap orang Islam. Yes. Orang Islamnya ya berdoa pada Allah, nah nanti biar Allah yang melindungi mereka, karena memang aku sudah tidak ada. Wa innahu, dan sesungguhnya dajjal iku yakhruju, keluar sapa dajjal, min khulatin, dari suatu jalan, bainas Sam, antara Sam, wal Irak, dan Irak. Paya itu maka merusak sapa dajjal yaminan, ke arah kanan, waya isu, dan merusak sapa dajjal simalan, ke arah kiri. Ya ibadallah, wahai hamba-hambanya Allah, fasbutu, tetaplah kalian, tetaplah atas agama Allah, maksudnya. Fa ini, maka sesungguhnya aku, sa'asifuhu, akan menjelaskan atau mensifati aku, hu, pada dajjal, lakum, untuk kalian. Sifatan, pada suatu sifat atau penjelasan, lam yasifha, yang belum pernah mensifati atau menjelaskan, ha, pada sifat, iyahu, pada urusannya dajjal, sopo nabiyun, seorang nabi pun, qobli, sebelumku. Akan aku jelaskan suatu sifat yang mana penjelasan ini belum pernah dijelaskan oleh seorang nabi pun sebelum, tentang si dajjal ini. Ya, tentang si dajjal ini.
Inahu sesungguhnya Dajjal iku yabda'u, memulai. Siapa Dajjal? Fayaqulu maka berkata dia Dajjal, ana utawi aku iku nabiyun, seorang nabi. Jadi ndak langsung ngaku Tuhan, itu ndak. Aku ini nabi. Tuh. Wala nabiya, dan tidak ada nabi ba'di sesudahku Nabi Muhammad. Tapi kalian harus ingat, la nabiya ba'di. Sesudahku tidak ada nabi. Berarti dia nabi palsu. Suma kemudian yusanni, menomor duakan sopo Dajjal. Tadi kan yang pertama ngaku nabi, lah sekarang yang nomor dua, ya, fayaqulu maka berkata sopo Dajjal, ana aku utawi aku iku rabbukum, Tuhan kalian. Lama-lama mengaku sebagai Tuhan. Pertama ngaku sebagai nabi, yang kedua atau lama-lama ngaku sebagai Tuhan. Terus bantahannya Nabi apa? Wala tarauna, dan tidak akan bisa melihat kalian robbakum, pada Tuhan kalian, hatta tamutu, sehingga mati kalian. Tuhan apa? Tuhan kok bisa dilihat? Gitu loh. Jadi kalian itu sampai mati tidak akan pernah melihat Tuhan kalian. Jadi kalau ada orang-orang sekarang ngaku bisa melihat Allah, dobol itu. Dobol. Ngapusi. Wa innahu, dan sesungguhnya Dajjal iku akwaru, picek. Ya. Wa inna robbakum, picek itu matanya itu picek. Dan sesungguhnya Tuhan kalian, laisa tidak ada sopo Tuhan kalian, Allah, biakwar, picek. Berarti dia bukan Tuhan. Tuhan itu tidak mungkin picek. Lah dia picek, ya kan? Berarti bukan Tuhan. Wa innahu, dan sesungguhnya Dajjal iku maktubun, ditulis, baina ainaihi, antara dua matanya Dajjal, opo kafirun, nah, tulisan kafir. Di antara dua matanya itu ada tulisan kafir. Ya. Yaqra'uhu, yang bisa membaca pada tulisan kafir, sapa kullu mukmin, setiap orang beriman. Katibin, yang bisa menulis, au atau goiri katibin, buta huruf. Goiri katib itu selain bisa menulis, apa? Buta huruf. Pokoknya dia orang beriman, pasti bisa membaca itu tulisannya di antara dua mata itu. Entah dia itu bisa nulis ataukah buta huruf. Kalau orang kafir tidak bisa lihat. Wah, ini mukasafah namanya. Jenenge mukasafah iki ngono kuwi. Ya, mukasafah betulan ngono kuwi. Jadi bisanya melihat tulisan kafir ya karena keimanannya itu. Ya. Bukan karena matanya normal, enggak. Kalau soal mata normal orang kafir ya normal. Jadi melihat dengan mata keimanan itu. Ya. Jadi melihat itu bukan hanya dengan mata. Bisa dengan hati juga. Kalau hatinya ada keimanannya bisa itu. Oh iki ndok ndase ana tulisannya kafir, ya Dajjal iki gitu. Kalau orang kafir enggak bisa baca tulisan kafir yang ada di antara dua matanya Dajjal. Wa inna, dan sesungguhnya iku min fitnatihi, sebagian dari
kerusakannya Dajjal atau fitnahnya Dajjal, apa ana sesungguhnya ma'ahu iku bersama Dajjal apa jannatan surga, wanaron dan neraka. Nah ini ya. Panaruhu maka utawi nerakanya Dajjal iku jannatun surganya Allah, wa jannatuhu dan surganya Dajjal iku narun nerakanya Allah. Surga adalah neraka, neraka adalah surga. Wes, dunia yang penuh tipu muslihat seperti itu. Ketok apik tapi elek, ketok elek tapi paman maka barang siapa ubtulia yang diuji diaman binarihi dengan nerakanya Dajjal, fal yastagif maka supaya minta tolong dia billah pada Allah. Yastagis itu nek bahasane wong NU istighosah. Nah, itu asal kata yastagis. Istagosa, yastagisu, istighosah. Nah, nek cara tasripane ngono kuwi. Nek cara nahwu sorope ngono. Maknane minta tolong, maknane. Tapi mbuh nek ning kono ya joget-joget kelotekan ya mbuh. Ya ora ro. Kita ya ndak ngurusi itulah. Yang kita bahas kan kata istighosah. Fal yastagis maka supaya minta tolong dia billah pada Allah agar tidak tertipu dengan sihirnya Dajjal itu. Tuh. Wal yaqra dan supaya membaca dia orang Fawatihal Kahfi pada pembukaan surat Kahfi ayat 1 sampai 10 itu. Fatakuna maka ada opo nerakanya Dajjal alaihi atas orang iku bardan dingin wasalaman dan selamat. Jadi barang siapa yang diuji ya nanti diuji itu. Kalau kamu tidak mengakui bahwa aku adalah Tuhan, silahkan kamu masuk neraka. Ya, gitu kan? Ya terlihat api menyala-nyala. Api menyala-nyala itu. Terus minta tolong pada Allah, doa, baca saja surat Kahfi. Oke, ayat 1 sampai 10. Nanti akan muncul itu bahwa api itu adalah api yang dingin dan selamat. Terus masuk saja. Ya kan? Masuk saja. Kama kanat sebagaimana ada opo anaru api ala Ibrahim atas Nabi Ibrahim zaman dulu itu. Apinya dingin selamat. Ya, dingin selamat. Masuk saja ke nerakanya Dajjal itu. Kalau memang kamu nggak mau iman terus disuruh masuk ke nerakanya Dajjal, nggak usah takut. Kelihatannya panas tapi dingin. Wa inna dan sesungguhnya iku min fitnatihi dari fitnahnya Dajjal opo an yakula. Jika berkata sopo Dajjal li a'robi kepada orang desa, orang Badui. Ya. Aro'aita adakah melihat kamu a'robi in ba'athtu seandainya menghidupkan aku, membangkitkan aku, laka untukmu abaka pada bapakmu, wa umaka dan ibumu. Atas hadu apakah mau bersaksi kamu, Robi, wong desa, bahwa ani sesungguhnya aku iku Rabbuka, Tuhanmu. Payakulu maka berkata siapa Robi, naam ya. Ada orang Robi itu
asalnya nggak percaya sama Dajjal. Asalnya nggak percaya. Terus Dajjal memberi penawaran. Gimana seandainya aku mampu menghidupkan bapak dan ibumu yang sudah mati? Kira-kira kamu mau nggak mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Ya, si A'rab itu bilang, oke, coba hidupkan bapak ibuku. Fayatamatsalu, maka menyerupai lahu untuk A'rabi sopo saito nani, dua setan, fi surati abih, di dalam bentuk bapaknya A'rab, wa ummihi, dan ibunya A'rab. Wah, ini ya tahu-tahu ada setan menyerupai bapak ibunya A'rab itu. Wes persis itu. Jadi pengikutnya Dajjal ya setan-setan, jin-jin elek-elek gue. Ya. Payakulani, maka berkata keduanya setan, ya bunaya, wahai putraku, ittabi'hu, nah, mengikutilah kamu pada Dajjal. Fa'inahu, maka sesungguhnya Dajjal itu Rabbuka, Tuhanmu. Ayo wis katut wis, katut Dajjal maksudnya. Wa inna, dan sesungguhnya iku min fitnatihi, dari fitnahnya Dajjal, an yusallato, jika diberi kekuasaan sopo Dajjal, ala nafsin, atas diri, wahidatin, yang satu. Payak tulaha, maka membunuh dia Dajjal ha pada nafsin wahidah. Wayan suroha, dan membelah sopo Dajjal ha pada nafsin wahidah, bil minsar, dengan gergaji. Kata yulko, sehingga dijatuhkan sikota ini pada dua bagian. Jadi ceritanya itu ada seseorang sama Dajjal itu ditangkap. Jadi Dajjal mampu menangkap, menguasai orang itu, terus dibunuh, digergaji, badannya jadi dua. Tumayakulu, kemudian berkata sopo Dajjal, ungduru, melihatlah kalian para penonton waktu itu, ila abdi, pada hambaku hadza, yang ini, yang sudah dibelah jadi dua itu. Pak ini, maka sesungguhnya aku iku ab'atsuhu, akan membangkitkan aku, menghidupkan aku pada hamba al-an, sekarang. Nah, itu ya betul, dihidupkan lagi. Tsumma yas'umu, kemudian mengaku sopo nafsin wahidah itu, hamba yang didaku Dajjal itu, ana, sesungguhnya lahu iku bagi nafsin wahidah sopo roban Tuhan, goiri, selain aku. Faya ba'atsuhu, maka membangkitkan hu pada nafsin wahidah sopo Allahu Allah. Fayaqulu, maka berkata lahu pada nafsin wahidah sopo al-khobis, orang yang jelek. Orang yang jelek itu ya Dajjal itu. Man, siapakah Rabbuka, Tuhanmu? Fayaqulu, maka berkata sopo nafsin wahidah, Rabbiya, utawi Tuhanku iku Allahu Allah.
Wa anta dan utawi kamu iku adullah musuhnya Allah. Anta utawi kamu iku ad-dajalu dajjal. Wallahu demi Allah, makuntu tidak ada aku ba'du setelah ini, ya. Asada lebih sangat apanya basirotan melihatnya bika terhadapmu dajjal mini dari aku nafsin wahidah al yauma di hari ini, ya. Lah termasuk fitnahnya dajjal itu tadi ada seseorang ditangkap oleh dajjal, dibunuh, kemudian dibelah jadi dua dengan gergaji sampai menjadi dua bagian, ya. Kemudian dajjal ngomong, para penonton kan gitu kan, lihatlah pada hambaku ini, ya, karena dia mengaku sebagai Tuhan. Aku akan membangkitkan, menghidupkan dia sekarang juga, ya. Dan habis ini dia akan ngomong bahwa dia punya Tuhan selain aku, ya. Dia akan ngomong bahwa dia punya Tuhan selain aku. Terus betul, ya, si orang yang dibunuh oleh dajjal itu dihidupkan lagi oleh Allah, ya. Terus dajjal ngomong ke orang yang barusan dihidupkan itu, siapa Tuhanmu? Lah si nafsin wahidah itu ngomong, ya Tuhanku Allah. Kalau kamu itu musuhnya Allah, kamu itu dajjal, demi Allah, ya, setelah ini, ya, setelah peristiwa ini aku tambah yakin kalau kamu itu betul-betul dajjal, ya. Setelah hari ini loh, aku tambah yakin kalau kamu adalah dajjal. Jadi tidak ada aku setelah ini, ya, lebih luar biasa melihatnya atau mengenalnya terhadap kamu dariku hari ini. Maksudnya ya itu tadi, sebelum hari ini aku ngerti kamu itu dari hadis-hadis Nabi saja, bahwa kelak akan ada dajjal, akan ada dajjal gitu. Lah sekarang setelah kamu bunuh terus kamu hidupkan lagi, aku tambah yakin kalau kamu itu adalah dajjal. Gitu loh. Sebelum hari ini, yes, aku ya cuma denger-denger aja ada makhluk yang namanya dajjal, bisa gini. Nah, setelah hari ini kamu bunuh, kamu hidupkan lagi. Begitu aku hidup lagi, aku tambah yakin kalau kamu adalah dajjal. Jadi ada yang menganggap laki-laki ini adalah Nabi Khidir. Ya, ada yang menganggap laki-laki ini adalah Nabi Khidir. Jadi ini orang iman ini yang dibunuh terus hidupkan lagi. Walaupun dia sudah dibunuh, dihidupkan lagi, dia tetap teguh bahwa Tuhanku adalah Allah, dan malah tambah yakin kalau yang membunuh dia, menghidupkan ini barusan ya dajjal. Ya dajjal bisa menghidupkan kan atas seizin Allah. Ya, misalkan si A membunuh si B. Ya, si B mati. Yang membunuh siapa? Si A. Tapi si B mati atas izin Allah. Bisa dikatakan juga yang bunuh adalah Allah, kan gitu kan? Ya kan?
Dajjal bisa menghidupkan, mematikan, ya memang karena diizinkan oleh Allah. Kala berkata sopo Al Hasan, Abul Hasan, ya, Abul Hasan atau Nafisi. Fahadasana Al Muharibi, dasana Ubaidullah binul Walid Al Wasofi an Atiyah an Abi Said. Kala berkata sopo Abu Said. Kala bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalikar rojul, utawi demikian itu laki-laki yang dibunuh Dajjal dihidupkan lagi tapi tetap teguh, bahkan yakin bahwa itu adalah Dajjal. Iku arfa'u umati, lebih tingginya umatku apanya, darajatan derajatnya, fil jannah di surga. Orang top itu sudah digitukan tapi tetap teguh keimanannya. Kala berkata sopo Atiyah, kala berkata sopo Abu Said, Abu Said, wallah demi Allah, makuna tidak ada kami iku nuro, diperlihatkan kami, dalikar rojula, pada demikian rojul, ila kecuali Umar ibn al-Khattab. Jadi Abu Said itu sempat punya dugaan bahwa laki-laki itu yang dibunuh Dajjal dihidupkan lagi itu adalah Umar bin Khattab. Sempat punya dugaan seperti itu. Hatta madho, sehingga terus sopo Umar lisabilihi, pada jalannya Umar. Ternyata sampai Umar meninggal, Dajjalnya belum muncul. Berarti laki-laki tersebut bukan Umar. No, bukan Umar. No, tak pikir dulu itu, wah ini paling Umar ini ya kan, orangnya baik, tegas, ya kan, ya keimanannya bagus, ya ini paling ini nanti yang dibunuh Dajjal terus hidupkan lagi, kan gitu. Itu dugaannya Abu Said. Siapa lagi kalau bukan Umar, kan gitu kan. Sampai Umar meninggal, Dajjalnya belum muncul. Kala berkata sapa Al Muharibi, summa kemudian rojakna, kembali kami, ila hadisi Abi Rafiq, pada hadisnya Abi Rafiq, ya, pada hadisnya Abi Rafiq. Kala bersabda siapa Nabi, wa inna, dan sesungguhnya iku min fitnatihi, termasuk dari fitnahnya Dajjal, opo an yakmuro, jika perintah siapa Dajjal, asama, pada langit, antum tiro, agar menghujani apa langit, fayum tiro, maka menghujani opo langit. Wa yakmuro, dan perintah sopo Dajjal al ardo, pada bumi, antum bita, jika menumbuhkan tanaman opo bumi, fatun bita, maka menumbuhkan tanaman apa bumi. Langit bumi nurut sama Dajjal, suruh hujan, hujan, suruh menumbuhkan tanaman, ya ditumbuhkan betul. Tuh. Kalau imannya ndak kuat, wis kepencut sama Dajjal betul. Kala wa inna, dan sesungguhnya min fitnatihi, iku termasuk fitnahnya Dajjal, opo antamuro, jika lewat siapa Dajjal, bil hayyi, pada suatu desa, payukan dibunahu, maka mendustakan mereka penduduk desa pada Dajjal. Pala tabeko, maka tidak tersisa lahum, bagi mereka desa yang mendustakan Dajjal, opo samiat saimatun, binatang ternak satupun, ila kecuali halakat mati opo binatang ternak. Ya, begitu tidak percaya Dajjal, Dajjal pergi, ya sudah, wis melarat-rat
binatang ternaknya mati semua. Tidak tersisa satupun kecuali mati sekalian. Gitu. Mati sekalian. Wa inna, dan sesungguhnya iku min fitnatihi, termasuk fitnahnya Dajjal, an yamuro, jika lewat dia Dajjal, bil hayyi, pada suatu desa, fayusad dikunahu, maka percaya mereka, membenarkan mereka kepada Dajjal. Payak muro, maka perintah sopo Dajjal, asama'a, pada langit, an tumtiro, agar menghujani opo langit. Fatumtiro, maka menghujani betul opo langit. Watak muro, dan perintah sopo Dajjal al ardo, pada bumi, antun bita, jika menumbuhkan opo bumi. Fatun bita, maka menumbuhkan opo bumi. Nah, Dajjal itu lewat suatu desa dan penduduk desanya itu percaya pada Dajjal. Ya sudah, Dajjal nyuruh langit untuk menurunkan hujan. Dia juga menyuruh bumi untuk menumbuhkan tanaman. Hatta, sehingga taruhu. Taruhu itu sore-sorean atau masuk kandang. Opo mawasihim, binatang ternak mereka, min yaumihim, dari hari mereka, dalika, demikian itu hari. Asmanama kanat, lebih gemuknya apa-apa yang ada, opo ternak. Wa a'dhamahu, dan lebih besarnya apa-apa yang ada, opo ternak. Wa amadahu, dan lebih panjangnya apanya, hawasiro, lambungnya. Wa adarrohu, dan lebih derasnya apa-apa yang ada, apa ternak, apanya, duruan, susunya. Jadi begitu hujan, tanaman tumbuh, hari itu juga. Sore itu ternak-ternaknya itu pulang dalam keadaan gemuk, besar, lambungnya panjang, artinya makannya betul-betul kenyang, dan susunya deras. Wa innahu, dan bahwasanya layak beko, tidak tersisa opo sayun, sesuatu pun, minal ardi, dari bumi, ila, kecuali wati'ahu, menginjak atau bahasa Jawanya itu ngambah sopo Dajjal hu, pada sai. Wa dhahara, dan menang atau muncul sopo Dajjal alaihi, atas sai, dan berada di situ dan menampakkan diri dia. Jadi bukan hanya gerakan bawah tanah terselubung, itu tidak, betul-betul muncul di kalayak rame, ya, betul-betul muncul di kalayak rame. Jadi ngajak orang itu ya terang-terangan. Ila, kecuali makata, Makkah, wal Madinata, dan Madinah. Layak tihima, tidak datang sopo Dajjal, hima, pada keduanya, Mekah Madinah, min nakbin, dari suatu jalan, min nikobihima, dari jalan keduanya,
ila kecuali lakiyathu ketemu hu pada Dajjal sopo al malaikatu para malaikat bisuyuf dengan pedang. Suyuf itu jamak dari saif, piro-piro pedang. Soltatan yang dihunus, nggak berani, apa pengen dibacok sama malaikat. Hatta sehingga yanzila bertempat siapa Dajjal intad duraib di sisi perbukitan, ya. Dureb itu genengan, ya. Jadi tanah yang agak tinggi. Jadi dureb itu isim tasgir dari kata dorbun. Jadi gunung yang kecil istilahnya, perbukitan. Al-ahmar yang berwarna merah. Inda mungkoti'i as-sabakhoh di sisi putusnya tanah tandus. Di sisi putusnya tanah tandus. Itu di sekitar Madinah. Ya. Tatar jufu maka terjadi gempa opo al-Madinatu kota Madinah di ahliha terhadap penduduknya Madinah talasa rojafatin 3 kali gempa. Jadi yang tidak dimasuki adalah Mekah Madinah karena memang dihadang oleh para malaikat. Nah, Dajjal bertempat tinggal di Dureb Al-Ahmar di sisi putusnya tanah tandus, ya, di bagian luarnya Madinah, dekat Madinah. Terus terjadi gempa 3 kali menimpa penghuninya itu Madinah. Fala yabqa maka tidak tersisa sopo munafikun orang munafik laki-laki, wala dan tidak munafikotun munafik perempuan, ila kecuali khoroja keluar dia munafik ilahi pada Dajjal. Nah, orang munafik tidak akan betah itu dengan gempa itu. Nah, ini jangan-jangan yang benar Dajjal ini kan gitu kan. Akhirnya keluar dari Madinah ikut Dajjal. Fatanfi maka menghilangkan opo gempanya Madinah al-khobas pada kejelekan minha dari Madinah. Memang gempa itu dalam rangka membersihkan kotoran dari Madinah. Kotoran itu ya orang munafik itu nggak layak tinggal di Madinah, ya, sampah itu, ya. Kama yanfi sebagaimana menghilangkan atau membersihkan opo alkir ubupan pandai besi. Kir itu ya, kir itu api, ya, api yang menyala itu. Terus besi yang mau dicetak dijadikan pedang atau cangkul apa celurit dimasukkan situ sampai menganga, habis itu dipukuli, dibentuk pedang kah atau dibentuk apa gitu. Ya, itu namanya kir. Basal hadid pada jeleknya besi, karat-karat itu. Kalau kita punya karat, besi berkarat, ya, untuk dibersihkan itu memang harus dimasukkan ke api itu. Nanti karatnya rontok. Nah, Madinah dibersihkan itu ya dengan gempa itu. Orang munafik
pergi dari Madinah. Wa yud'a dan dipanggil apa dalikal yaum, demikian itu hari gempa, yaumal kholas, harinya pembersihan. Harinya pembersihan. Memang hari itu ya disebut sebagai hari pembersihan. Qalat berkata sapa Ummu Syarik bintu Abil Akar. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Fa'aina, maka di mana? Al-Arabu, orang-orang Arab, yauma idzin, di hari itu. Qala, bersabda Nabi, hum utawi mereka, yauma idzin, di hari itu, iku qalilun, sedikit sekali jumlahnya. Wajulluhum, dan lebih banyaknya mereka, iku bi Baitul Maqdis, ada di Baitul Maqdis. Ya, ada di Baitul Maqdis. Memang mereka menunggu kehadiran Nabi Isa. Ya, menunggu kehadiran Nabi Isa. Wa imamuhum, dan imam mereka, iku rajulun, seorang laki-laki, solihun, yang solih. Ya. Yaitu, jadi kebanyakan orang Arab waktu itu berada di Baitul Maqdis ya dalam rangka menunggu kehadiran Nabi Isa. Dan di situ dipimpin oleh seorang laki-laki yang solih. Fabai nama imamuhum, maka di saat imam mereka iku kota kodama, sungguh maju sopo imam, yusoli, agar ngimami dia imam, bihim, terhadap mereka, asubha, pada sholat subuh, ketika itu nazala, turun, alaihim, atas mereka, sopo Isa ibnu Maryam, Isa bin Maryam, asubha, pada waktu subuh. Nah itu, jadi setelah hari yang ke-40, si rajul solih yang jadi imam itu mau ngimami sholat subuh. Lah saat itu juga Nabi Isa turun pas waktu subuh itu. Faraja'a, maka kembali sopo dalikal imam, demikian itu imam, yang kusu, mundur sopo imam, yamsi, seraya berjalan dia imam, al-kohkoro, pada mundur, liyatakot dama, agar maju sopo Isa, Nabi Isa, yusoli, ngimami sholat sopo Isa, binas, terhadap manusia. Terus si rajul soleh itu tahu, ini Nabi Isa turun, dia asalnya di depan, dia mundur ke belakang agar Nabi Isa saja yang jadi imam sholat. Fayadhu, maka meletakkan sopo Isa, Nabi Isa, yadahu, pada tangannya, baina katifaihi, antara dua tulang belikatnya rajul. Tumayakulu, kemudian berkata sopo Nabi Isa lahu, pada rajul atau imam itu tadi, takodam, majulah kamu, fasoli, maka ngimamilah sholat kamu. Ya, loh, kamu saja yang ngimami, kamu saja yang maju. Fa'inaha, maka sesungguhnya
sholat subuh, laka untukmu ukimat dikomati apa sholat. Sholat ini tadi dikomati untuk kamu, artinya untuk kamu yang jadi imam. Fayusoli maka ngimami sholat bihim terhadap mereka manusia, sopo imamuhum imam mereka, ya si rojul yang solih itu. Fa'idan sorofa maka ketika selesai siapa rojul, selesai ngimami sholat, kola berkata sopo Isa Nabi Isa alaihi salam, iftahu membukalah kalian al-baba pada pintu. Ya, ini pintunya dibuka itu. Ya, pintunya dibuka. Kalau di riwayat lain ya babulut namanya. Fayuftahu maka dibuka apa pintu. Wawaro'ahu dan iku di belakangnya pintu ada jalu utawi dajjal. Begitu dibuka, jret pintunya, di depan itu ada dajjal. Mahu iku bersama dajjal sabauna alfi Yahudiyin 70.000 orang Yahudi. Nah ini pengikutnya dajjal memang orang Yahudi. Jadi pasukannya ya banyak, itu 70.000. Ya. Kuluhum seluruhnya mereka iku du saifin, mempunyai pedang. Mempunyai pedang. Muhallan yang dihias. Ya. Muhallan yang dihias. Wasajin dan seragam yang berwarna hijau. Seragam yang berwarna hijau. Ya. Fa'idha nadhara maka ketika memandang ilahi pada Isa sopo ad-dajalu dajjal, daba maka meleleh atau hancur sopo dajjal, kama yadubu sebagaimana meleleh opo al-milhu garam filmai di dalam air. Jadi dajjal itu bawa pasukan orang Yahudi sebanyak 70.000, semuanya bawa pedang yang dihias dan pakai seragam hijau. Nah, pakai seragam hijau. Nah, saat dajjal melihat Isa, dia itu meleleh seperti melelehnya garam di dalam air. Wayantoliku dan pergi sopo dajjal hariban seraya berlari. Wayakulu dan berkata sopo Isa alaihi salam, inna sesungguhnya li iku bagiku, fika di dalam kamu opo dorbatan, ya, satu pukulan. Jadi jatahku itu ada satu pukulan untuk kamu. Jangan lari dulu. Aku njukuk jatahku iki. Jadi aku punya jatah untuk memukul kamu. Lantas tabikoni tidak akan bisa mendahului kamu nih padaku biha dengan pukulan ini. Mau lari kemana? Wong aku ini ditakdirkan sejak dulu kala untuk bisa memukulmu. Kamu mau lari kemana? Tidak akan bisa lari kamu. Fayut rikuhu maka menjumpai sopo Isa pada dajjal inda Babilut, ya, di sisi Babilut. Ya. Nah, Lut itu suatu tempat di Sam. Ada yang menjelaskan di Palestina. Ya, pintu Lut
Asarki yang timurnya Baitul Maqdis. Bayak tuluhu maka membunuh sapa Isa hu pada Dajjal. Berarti tadi saya ralat ya, iftahu al-baba. Jadi membukalah kalian al-baba pada pintu ya, pintu masjid ya. Karena waktu itu sholat subuh ya. Pintu ya pintu masjid gitu. Begitu dikejar, ketangkep di Babulut, terus dipukul sama Isa, mati. Payah zimu maka lari kocar kacir. Saya ulang ya. Payah zimu maka membuat lari kocar kacir sopo Allahu Allah al Yahud pada orang-orang Yahudi. Fala ya beko maka tidak tersisa apa sayun sesuatu pun mimma dari apa-apa kholako yang menciptakan sopo Allahu Allah ya tawaro yang bersembunyi bihi dengan sai apa Yahudiyun sopo Yahudiyun orang Yahudi ila kecuali antoko membuat bisa bicara sopo Allah dalika sai pada demikian itu sesuatu. Jadi tidak tersisa sesuatu pun dari makhluknya Allah yang digunakan untuk bersembunyi oleh orang-orang Yahudi, melainkan sesuatu tersebut dibuat bisa bicara oleh Allah. Ya, la hajaro tidak batu, wala sajaro dan tidak pepohonan, wala haito dan tidak kebun atau pager, wala dabata dan tidak binatang yang merayap, semuanya bicara. Ya. Ila kecuali al-gorkodah, pohon gorkodah, yang diem saja itu pohon gorkodah itu. Fa'inaha maka sesungguhnya pohon gorkodah iku min sajarihim dari pepohonan mereka orang Yahudi. Karena yaitu pepohonan pro Yahudi yaitu pohon gorkodah. Latantiku tidak bicara apa pohon gorkodah. Ila kecuali kola berkata apa sai. Ya. Jadi tidak batu, tidak pepohonan, tidak tembok, pagar, binatang, apapun kecuali bicara, kecuali pohon gorkodah atau pohon gorkot, karena itu memang pohon yang pro Yahudi. Pro Yahudi. Pohone ana sing dadi pendukung Yahudi ya. Pohon gorkot dia tidak bicara ya. Jadi sesuatu itu mengatakan ya Abdullah, wahai hamba Allah al-muslim yang Islam, hadza utawi ini iku Yahudiyun, orang Yahudi. Ini loh, ada orang Yahudi di belakangku, sembunyi di sini. Wes kono patenono gitu. Batu itu bisa ngomong seperti itu. Nanti jadi sok kowe nek nemoni peristiwa iki jos wali temen iso ngomong ambek watu kan. Ya, diajak ngomong karo watu, karo uwit, nah, karo tembok. Fata'al maka kemarilah kamu hamba Allah yang Islam, uktulhu membunuhlah kamu hamba Islam hu pada si Yahudi. Ini loh di belakangku ada orang Yahudi, kamu habisi itu. Nah gitu, kamu habisi itu. Nah, ceritanya seperti itu memang.
Kala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,